Siapa di sini yang pernah lagi pengen banget beli handphone, terus diajak maminya ke mall buat beli handphone? Ada? Oh nggak ada yang mau beli handphone di sini ya? Dikasih semua langsung ya? Atau Jared suka pernah dibeliin apa sama papi mami? Yang kamu tuh nanti kita mau pergi mau beli sesuatu gitu. Apa? Mainan atau gadget or apa? Nggak ingat. Kalau Tasya? Kalau Cecil? Baju. Waktu kalian mau beli sesuatu yang sudah diceritakan dari rumah bahwa kalian mau beli sesuatu yang kalian suka, kira-kira waktu kalian pergi kan punya ekspektasi nggak? Pasti kita akan punya ekspektasi, kita akan begitu bergairah untuk kita datang. Kenapa? Karena kita mau beli sesuatu yang kita suka, yang ini kita tahu, ini kita udah incer selama ini, dan kita pasti akan dengan penuh kita persiapkan diri kita istilahnya untuk kita pergi, kita pastikan mungkin ATM-nya cukup, kalaupun misalnya harus pergi naik Grab dan sebagainya, kita pokoknya prepare semuanya untuk kita bisa pergi ke tempat di mana kita mau membeli yang kita sudah nanti-nantikan. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kita dalam rumah Tuhan, tidak semua orang punya ekspektasi seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa melihat bahwa ada hal yang berharga dalam rumah Tuhan. Itu ironis ya dalam kekristenan. So aku sangat mau menanamkan buat teman-teman, buat kalian yang mungkin masih teenagers, kalian harus bisa melihat bahwa dalam rumah Tuhan itu bukan tempat yang membosankan. Karena disinilah Tuhan akan memberikan semua yang Dia punya, hatinya, pikirannya, bahkan kuasanya ada dalam rumah Tuhan. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun ketika dia tahu di situ ada Yesus, dia punya ekspektasi penuh bahwa Yesus bisa sembuhkan. Bahkan Yesus belum doain, dia bisa menarik kuasa dari Yesus. Kenapa? Karena pengharapan dan imannya kepada Yesus membuat kuasa itu keluar. Siapa di sini mau ngalamin kuasa Tuhan? Kalau kita mau ngalamin kuasa Tuhan, kita harus make sure iman kita, ekspektasi kepada Tuhan begitu penuh dengan antusias. Kita mau dapat sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Amin. So, ketika kalian datang ke gereja, mau starji atau mungkin lagi hari Minggu datang ke ibadah, kalian akan dapat banyak hal. Aku pernah melewati masa-masa seperti kalian sebagai teenager. Tapi ada satu hal yang aku mau kasih tahu teman-teman. Mungkin buat beberapa laki-laki pernah mengalami seperti ini, di mana mungkin ada ketergantungan dengan porn or sesuatu yang addict buat kita. Tapi tahu nggak teman-teman, waktu kita selesai dengan apa yang kita suka itu tadi itu, yang kita addict itu, after that kita nggak dapat apa-apa loh. Kita cuman sedang memuaskan sesuatu yang kita mau hasrat kita, dan habis itu penyesalan, rasa bersalah dan sebagainya itu yang malah menghantui kita, benar? Tapi waktu itu ngalamin jamahan Tuhan, aku ngalamin hadirat Tuhan. Setelah aku ngalamin hadirat Tuhan, itu bukan cuma soal kenikmatan saat dalam hadirat Tuhan, tapi setelah itu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diriku. Ada pertumbuhan, ada pengalaman demi pengalaman yang Tuhan buka. Yang Tuhan mulai singkapin, yang Tuhan mulai kerjakan sampai hari ini. Jadi mau apapun yang sehari-hari ini membuat kalian ketergantungan, percayalah hadirat Tuhan jauh lebih enak. Jauh lebih sesuatu yang powerful dibandingkan apapun yang ada dalam dunia ini. Amin. So, waktu datang ke dalam rumah Tuhan, pastikan siapkan hati dan pikiran kalian untuk mau terima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Bukan orangnya, nggak usah lihat WL-nya, bukan, aku percaya Tuhan bekerja lewat worship leader, Tuhan bekerja lewat pastors, para pembicara. Tapi punya nggak ekspektasi sama Tuhan? Tuhan mau bicara apa sama aku hari ini? Even mungkin seringkali kalau aku nggak tahu kalau anak muda ya, kalau orang tua tuh punya pembicara favorit. Wah, kalau pastor nih yang bicara aku pengen denger, pasti ada message dari Tuhan. Saya mau kasih tahu teman-teman, aku mau kasih tahu. Even seorang yang belum kenal Tuhan sekalipun, kalau hati kita terbuka dengan suara Tuhan, Tuhan bisa bicara lewat orang yang belum kenal Tuhan. Bahkan Bileam bisa dengar suara keledai negur dia, tapi dia nggak pernah bisa dengar. Dia nggak sadar itu suara Tuhan. Ya, jadi buka telinga kalian di dalam setiap situasi, mau lagi worship, mau lagi firman,
Mau nanti setelah ini ada home, kalian sharing one another. Aku percaya ada suara Tuhan di situ untuk kita semua. Amin. Oke, hari ini aku akan sharing satu topik judulnya gini. Oh, ternyata begitu. Ya. Coba bilang sama-sama ya. 1, 2, 3. Oh, ternyata begitu. Pernah gak kalian kepikiran gitu? Sesuatu yang kalian gak pernah ngerti, setelah sekian lama, baru ngerti. Baru kita ngomong apa? Oh, ternyata gitu toh. Nah, hari ini aku akan bahas sesuatu yang agak mungkin ekstrim gitu ya buat beberapa orang. Tapi buat aku ini gak ekstrim sih. Aku akan bahas tentang penderitaan. Siapa yang mau menderita di sini? Nggak ada ya orang yang mau menderita ya. Tapi coba deh kita baca Yakobus 1 ayat yang kedua. Ini aku nggak tampilin di sini beberapa ayat. Aku mau kita semua baca. Ya, mau di Holy Bible yang beneran buku atau mau di handphone nggak apa-apa. Semua boleh buka dan baca, simak setiap ayat yang disampaikan. Oke? Yakobus 1 ayat yang kedua. Oke, Jared bawa Alkitab, boleh koken barengan ya. Oke, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, Alkitab bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Yakobus lagi bilang sama jemaat Tuhan, dia berkata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Kayaknya nggak make sense ya. Harusnya anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu dapat berkat dari Tuhan yang besar, kamu dapat barang-barang baru yang kamu mau, dapat teman-teman yang baik, bahagia itu. Tapi ternyata Yakobus bilang, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Yakobus menyarankan untuk memperhitungkan pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Coba mulai merenungkan. Jadi hari ini aku ajak kita merenung bareng-bareng. Jadi aku gak mau cuma ngomong, habis itu selesai aku gak ngerti gitu ya. Coba kita renungin bareng. Kenapa ya? Kenapa harus kita bahagia kalau jatuh dalam pencobaan? Coba somebody, ada yang mau coba jawab gak? Daniel coba. Kenapa Daniel? Kamu kalau baca ini, kenapa Yakobus bilang kamu harus bahagia kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan? Kamu bahagia gak kira-kira kalau ngalamin pencobaan atau penderitaan? Enggak ya? Kalau bisa pergi jauh-jauh dengan nama Yesus gitu ya. Benar gak? Nah, oleh karena itu sebelum aku jawab dari apa yang kita baca ini, siapa yang percaya kalau saya percaya Tuhan itu baik? Pernah kalian bertanya, kalau Tuhan baik, tapi kenapa aku harus ngalamin hal yang buruk? Pernah ada yang ngalamin hal yang buruk dalam hidupnya pasti? Pasti ya. Kalau Tuhan itu ada dan dia baik, kenapa aku harus ngalamin hal yang gak adil dalam hidup ini? Kenapa ketika teman-teman aku mempermalukan aku, Tuhan gak bela aku? Kalau Tuhan itu baik, kenapa aku udah memberikan yang terbaik, aku udah pelayanan, melakukan yang terbaik, aku udah menabur benih mujizat, bahkan aku mengembalikan persepuluhan, tapi kenapa aku harus masih ngalamin hal yang gak enak dalam hidup ini? Kenapa kalau aku udah berikan semua hidupku, Tuhan gak bikin hidupku semua everything is okay? Dan yang terakhir, kenapa harus ada yang namanya penderitaan? Kenapa?
Siapa di sini yang nggak pernah suffering, nggak pernah menderita? Ada? Penderitaan itu banyak. Dari keluarga kita, ketidakadilan yang kita alamin, bahkan mungkin juga sakit penyakit dan sebagainya. Ada di sini yang nggak pernah ngalamin penderitaan? Oke, nggak apa-apa. Kali ini aku mengokekan kalau kalian diam, karena emang harus merenung gitu ya. Teman-teman tahu nggak, Paulus itu adalah rasul yang hebat. Dia menulis hampir sebagian besar dari kitab-kitab di Perjanjian Baru. Tapi ironisnya, kemarin pun hari Selasa kita baru sharing dengan Pastor Leo juga di doa. Ironisnya, dia ternyata nggak terlalu dikenal waktu itu. Orang cuma lebih tahu dia sebagai seseorang yang pernah menganiaya orang Kristen, dibandingkan sebagai rasul hebat. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat 22 sampai 23. Jadi aku masih membuka pikiran kalian untuk bertanya-tanya dulu, nggak apa-apa. Galatia 1 ayat 22 sampai 23. Oke, udah dapat ya? Galatia 1, 22, 23. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya, ia itu Paulus. Mereka hanya mendengar bahwa Paulus yang dulu menganiaya orang-orang Kristen, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Jadi intinya, di jemaat di Yudea yang dia katakan di kitab Galatia ini, bahkan dia bilang bahkan orang-orang pun nggak kenal rupaku gitu. Jadi artinya tidak banyak kredit yang didapat oleh Paulus juga dari setiap surat yang dia buat. Aku pernah nonton satu film, kalau kalian mungkin mau nonton boleh, tuh di Netflix ada, judulnya Paul, The Apostle of Christ. Jadi dia tulis surat-surat itu di dalam film itu yang aku tonton. Dia tulis semua tuh di dalam penjara. Dia tulis kitab buat ini, dia tulis kitab buat ini. Jadi dia membuat semua mutiara, istilahnya mutiara firman yang kita bisa baca sampai hari ini itu ada di dalam kondisi yang gak enak, teman-teman. Tapi apakah Tuhan tidak mengasihi Paulus? Paulus sudah bekerja dengan luar biasa, tapi kenapa Tuhan nggak buat dia hidupnya baik, jadi hamba Tuhan yang diberkati, dia punya rumah atau tempat yang baik, dia harus menderita sana sini, bahkan dia ditolak, dia udah bikinin surat-surat, tapi masih ada orang yang juga masih mengira dia orang yang dulu, masih lebih teringat kepada Paulus yang dulu bunuhin orang Kristen, bukan sebagai Paulus yang sekarang sebagai Rasul Kristus. Kita baca lagi dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Apa yang dialami oleh Paulus kita bisa lihat di sini. Oke, 2 Korintus 11 ayat yang ke-24. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Terusin sampai ayat 30, aku baca, kalian simak. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Di tengah hal yang dia alamin yang gak enak. Dia katakan dia memelihara jemaat. Dia fokus dengan apa yang menjadi tugas Tuhan buat dia. Lalu apa? Ayat 29. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah?
Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ayat 30 menarik. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kok kenapa dia harus bermegah dalam kelemahan? Dan kenapa dia perlu menceritakan ini di dalam suratnya dia? Kenapa enggak ceritakan mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan? Tapi dia ceritakan bagaimana penderitaan, bahkan dibilang dia pukul 40 kurang 1 pukulan, 39 kali. Didera, disesah. Sampai enggak tidur katanya, lapar, dahaga, aku puasa. Nah teman-teman, aku tanya, apakah Paulus tidak hidup dalam kehendak Tuhan? Hidup gak dalam kehendak Tuhan dia? Iya, tapi dia ngalamin hal yang berat. Jadi pertanyaannya, kalau orang suka bilang kan, kamu percaya Kristus deh. Kalau kamu jadi orang Kristen, everything will be okay. Is it right? Siapa yang mungkin pernah ngomong ke temennya gitu, maka kamu pindah Kristen, kalau kamu Kristen, kamu diberkati, kamu hidupnya puji Tuhan, wah lihat nih enak dan sebagainya. Itu bukan Injil menurut aku, yang datangnya daripada kebenaran. Itu cuma pengalaman-pengalaman kita. Karena aku gak bilang semua orang harus seperti Paulus, tidak. Tapi ada bagian yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita mengalami yang namanya penderitaan itu. Nah nanti aku akan kasih beberapa poin kenapa kita harus alami hal-hal itu. Supaya apa? Aku mau bukain hal ini kepada teman-teman. Karena kita masih bicara soal God's perspective sampai dengan akhir bulan ini. Supaya kita bisa melihat setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ini dengan proporsional sebagaimana Tuhan melihat, terutama ketika kita mengalami penderitaan. Banyak orang ketika ngalamin ini teman-teman, mereka mulai goyang. COVID, banyak orang yang ninggalin Tuhan. Aku punya satu teman, suaminya melayani di sebuah gereja sebagai home leader. Setelah COVID, keluar. Sibuk main sepeda dan sebagainya. Kecewa, aku rasa kecewa karena memang mamanya meninggal karena COVID. Dan papanya kena stroke. Apakah kita bisa masih berkata Tuhan itu baik ketika kita ngalamin penderitaan? That's the question. Karena kalau kita masih belum bisa berkata Tuhan itu baik dalam penderitaan kita, sesungguhnya kita gak mengenal Kristus dalam hidup ini. Mengikut Kristus, kita udah dengar beberapa kali dalam khotbah Pastor Leo, itu pikul salib dan sangkal diri. Nah aku mau tanamin ini sama kali ini, walaupun masih teenager, tapi aku percaya kan harus mulai mengerti hal ini, karena ke depan akan semakin banyak penipuan-penipuan yang ada, yang membuat kita akhirnya gak bisa lagi melihat Tuhan itu baik. Karena kita salah melihat dari setiap penderitaan ataupun proses hidup yang kita alami dalam hidup ini. Mana yang mudah buat Tuhan? Kasih bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan atau biarkan mana yang lebih mudah buat Tuhan? Membuat bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan atau mengubahkan hatinya orang Israel? Mana lebih mudah buat Tuhan? Kalau kita mau pikir-pikir, mana lebih mudah buat Tuhan? Tinggal kasih masuk ke tanah Kanaan dong. Buat Tuhan ngalahin musuh-musuh itu gampang kok. Orang tembok Yeriko aja dengan langsung habis. Cuma berapa kali putar-putar lama hancur dan sebagainya. Benar gak? Gampang buat Tuhan untuk ngalahin musuh-musuh. Tapi buat Tuhan untuk mengubahkan hati Israel itu yang susah. Bahkan mereka yang keluar dari Mesir, mati semua di padang gurun. Karena mereka gak bisa mengubah. Mereka gak bisa berubah dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, penderitaan yang kita alamin, itu seringkali Tuhan izinkan untuk kita siap menerima janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Karena untuk menerima janji itu gampang.
Mau punya barang baru dari Tuhan itu gampang istilahnya. Tapi yang susah itu adalah ngubahin kita, prosesnya juga kita. Karena itu tentang kalian mau berubah atau enggak. Tentang kita mau melihat Tuhan atau enggak. Aku dari kecil nggak pernah dianggap adil kok. Ada yang begitu kan ya? Nggak pernah dibuat adil sama orang tua aku. Aku tuh lebih dianggap jadi anak bawang dan sebagainya. Kalau kalian punya perspektif yang mulai berubah ketika mengalami hal-hal yang seperti itu, aku berdoa setelah selesai dari sini kalian bisa mengalami perubahan dalam pola pikir kalian. Waktu kita bisa shifting dalam cara berpikir kita dengan hal seperti itu, kita akan melihat ketidakadilan dalam hidup ini sebagai kesempatan Tuhan sedang menggerus. Tuhan sedang berurusan dengan hidup kita. So balik lagi kepada Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekarang kita langsung masuk, ada 3 poin yang aku mau bagi. Kenapa kita harus atau Tuhan izinkan ada penderitaan yang yang kita harus alami dalam hidup ini. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu harus kita alami? Kita lihat poin yang pertama. Yang pertama adalah karena Tuhan mau membentuk karakter kita untuk selalu bergantung sama Tuhan. Siapa di sini kalau yang udah ngalamin hal yang buruk dalam hidupnya langsung cari Tuhan? That's good. Yang udah angkat tangan, that's good. Yang masih ragu-ragu atau yang masih belum, this is your homework. Ini PR buat kalian. Ketika lagi ngalamin hal yang buruk dalam hidup kalian, apakah kalian cari Tuhan? Atau cari pendapat teman-teman kalian? Bro, siapalah namanya gitu ya. Budi, gue lagi orang tua gue kayak gini nih, gimana nih ya? Kita cari pendapat dari teman-teman kita. Kita mulai memikirkan semuanya dengan cara berpikir kita mulai cari di sosmed kenapa begini, kenapa begitu, kita mulai bandingkan dengan kondisi kita mulai cari jawabannya di luar sana. Tapi kita bilang kita ini adalah orang Kristen. Waktu itu kalau Raymond pernah khotbah di ibadah umum, dia bilang Kristen itu bukan agama yang tiba-tiba muncul, jadi orang Kristen. Tapi ini adalah pola hidup siapa? Pola hidup Yesus. Jadi kalau kita mau jadi orang Kristen, artinya kita harus hidup dengan polanya Yesus. Even ketika Yesus di muka bumi, dia harus suffering gak? Dia menderita gak? Dia menderita. Dia ditolak. Dia ditolak sama orang-orang di daerahnya sendiri. Dia difitnah sama orang-orang Farisi, dia ditekan dan sebagainya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak mau mengalami hal seperti ini, kita nggak akan pernah bisa punya pola hidup Yesus. Even Yesus yang adalah Tuhan, dia berikan sebuah contoh, dia akan berikan sebuah teladan buat kita bagaimana menjalani kehidupan ini, sekalipun harus mengalami penderitaan. Aku percaya memang kedatangan Yesus ke dunia ini memang harus ada darah yang tercurah untuk bisa menyelamatkan kita. Tapi di satu sisi lain, kenapa nggak langsung aja dia tiba-tiba turun, mati di kayu salib, terus selesai dia pulang ke surga lagi? Kenapa dia harus dari kecil sampai kira-kira usia 33 tahun waktu itu baru dia mati di kayu salib? Karena dia memberikan sebuah pola hidup. Dan kenapa dia harus lahirnya di kandang, itu kan kesannya udah kayak gak enak banget ya. Terus abis itu mulai dia ditolak, terus dia mulai ditekan, dia difitnah dan sebagainya. Bahkan sampai dia disangkal oleh muridnya, dia dihianati, sampai terakhir dia disalib. Itu kan semua penderitaan yang dihadapi. Tapi dia berkata kepada Bapa di sorga waktu di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh lalu cawan ini. Aku juga tahu ini gak enak Bapak.
Tapi dia bilang apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Let your will be done. Not my will. Siapa yang berani bilang itu sama Tuhan? Tuhan, let your will be done. Seringkali kenapa penderitaan kita berujung, ya kalau kita mau lihat seperti bangsa Israel, harusnya proses atau penderitaan, aku bilang penderitaan kita anggap atau sebagai proses dalam hidup ya, itu kan harusnya menuju kepada kemuliaan. The glorious. Tapi ketika kita tidak bisa menanggapi dengan pola yang benar, kita nggak pernah bisa mau bergantung sama Tuhan, maka seringkali penderitaan kita berujung kepada sebuah kehancuran. You choose. Proses 40 tahun bangsa Israel tidak membuahkan hasil. Mereka mati semua di padang gurun. Kecuali Joshua dan Kaleb. Maka dikatakan bahwa mereka punya roh yang lain, jiwa yang lain. Karena mereka mau align dengan cara pandangnya Tuhan. Karena kan waktu mereka akhirnya nggak masuk di padang gurun, tuh nggak? Saat kapan? Saat kapan? Saat 12 pengintai habis ngelihat tanah Kanaan itu. 10 nggak percaya, cuma 2 itu kan. Nah setelah itu, akhirnya Tuhan berkata, semua mati di padang gurun. Kecuali 2 itu, Joshua dan Kaleb. Karena apa? Karena mereka bisa lihat dengan perspektifnya Tuhan, sekalipun mereka lihat raksasa di depan. Kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Ini adalah apa yang dialami oleh Paulus. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi penderitaan yang Paulus hadapi, dia berkata bahwa duri dalam daging itu Tuhan izinkan supaya dia terus bergantung sama Tuhan. Supaya aku, katanya, tidak meninggikan diri. Dengan semua kekayaan firman yang dia dapat, pewahyuan yang dia dapat, dia gak pernah ketemu Yesus loh sebelumnya. Tapi semua pewahyuan tentang Yesus Kristus dia bisa dapat. Tapi dia berkata, Tuhan izinkan ini terjadi supaya aku gak sombong. Supaya aku terus bergantung sama Tuhan. Jangan aku meninggikan diriku. Satu slide yang aku mau tunjukin ke kalian. Coba kita baca bareng-bareng. Bisa lihat kan? 2, 3. Tuhan jauh lebih tertarik pada karakter kita daripada kenyamanan kita. Jadi Tuhan tertarik sama pengembangan karaktermu, bukan kenyamanan hidupmu. Jangan minta sama Tuhan, Tuhan aku mau nyaman terus enggak? Tuhan, bentuk aku terus Tuhan. Nah itu Tuhan suka. Tuhan, bentuk aku terus Tuhan. Daud waktu dipilih jadi raja, emang kalian kira enak? Setelah dia diurapi sama Saul, apa yang terjadi? Sama Samuel. Setelah diurapi sama Samuel, apa yang terjadi? Dikejar-kejar sama Saul. Bahkan kalau aku baca, kemarin aku sempat diskusi sama Ko Agung, kayaknya buat dia waktu lawan Goliat, kayaknya dia gak ada rasa takut ya, kayaknya itu siapa tuh? Oh berani ngelawan orang Israel. Langsung boom. Tapi ketika dia menghadapi Saul, banyak kitab-kitab dalam Mazmur tertulis. Jadi di dalam kesesakannya itu, Tuhan izinkan terjadi untuk dia mengalami penderitaan, mengalami proses dari Tuhan, supaya dia siap one day untuk menjadi seorang raja. Oke, coba kita mulai buka sehingga pulang dari Starja hari ini kalian mulai bisa lihat dengan cara yang berbeda tentang penderitaan atau proses dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan selalu akan mengajak kita untuk apa? Bertumbuh, bukan berhenti pada suatu level tertentu.
Jadi kalau kalian di sini yang udah merasa aku udah pelayanan, aku udah ikut ini, udah ikut itu, aku rajin starji, jangan berpikir bahwa level kerohanian kalian sudah stop. No. You have to terus bertumbuh, terus maju, terus mau punya rasa haus dan lapar. Dan setiap proses yang kalian hadapi mulai lihat sebagai sebuah kesempatan Tuhan lagi ngebentuk kita dengan lebih baik lagi. Sampai Tuhan bisa berkata bahwa Daud, dia bilang, is the man after my own heart. Daud pernah berdosa gak? Pernah. Dia pernah berzina sama Batsheba. Dia pernah suruh Tuhan bilang jangan sensus, dia sensus. Tuhan marah pernah? Pernah. Tapi setiap kali Tuhan tegur, dia punya hati yang lembut untuk dia mau bertobat. Sampai sini jelas atau ada yang bingung? Jelas ya? Yuk kita baca lagi di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Ini menarik. Ini sekarang Paulus lagi yang ngomong. Ini aku baca ini kok kayak Paulus tuh seneng banget sama penderitaan ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kita baca bareng-bareng ya biar semangat. 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena siapa? Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. Nah, waktu aku baca jika aku lemah maka aku kuat, aku bingung. Kenapa ya? Aku baca coba di dalam bentuk Amplified Bible. Dia tulis begini. So I am well pleased with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, and with difficulties for the sake of Christ. For when I am weak, dalam kurung ya. For when I am weak in human strength, then I am strong, dalam kurung truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. Ketika aku lemah, maka dia bilang aku benar-benar kuat di dalam kekuatan Tuhan. Truly powerful, truly able. Karena di dalam kekuatanmu, engkau gak akan mengandalkan Tuhan. Di dalam kelemahan, maka dia bilang, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika aku mengalami kelemahan badani, maka aku mengalami kekuatan secara spirit. Amen. Siapa yang mau kuat in the spirit? Strong in the spirit. Gaby mau? Strong in the spirit? Yes. Cecil mau? Saat kita lemah, maka pada saat itu juga kita alami kekuatan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, seberapa kita mengakui kekuatan dan keberadaan Tuhan dibandingkan kehebatan dan kemampuan kita? Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow. Kalau kamu lemah, kata Paulus, maka kuasa Kristus akan menaungi kita. Tapi ingat, lemahnya bukan dicari-cari sendiri. Apalagi jadi mental victim gitu ya. No. Tapi dalam kelemahan yang tadi aku bilang, ketidakadilan mungkin, sakit penyakit yang mungkin kita lagi hadapi, atau mungkin juga ada sesuatu yang secara finansial dan sebagainya, atau ya hal-hal lain yang secara kehidupan yang kita lagi lewati. Percaya dan bergantung sama Tuhan di poin yang pertama tadi. Poin yang kedua, penderitaan membuat kita mendekat pada kasih karunia Tuhan. Grace atau kasih karunia is a supernatural power dari Tuhan atau kekuatan supranatural dari Tuhan untuk menolong kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ya, jadi
Kasih karunia itu pengertiannya adalah pemberdayaan ilahi untuk Tuhan akhirnya memampukan kita mengerjakan sesuatu yang kita sebenarnya nggak mampu. Saat kita mengalami penderitaan karena Injil, maka kita bersandar pada kekuatan supranatural Tuhan untuk mengalahkan segala macam ketakutan dan penderitaan yang makin mendekat. Dalam penderitaan yang kita alami, maka kita akan melihat kasih karunia Tuhan semakin bekerja dalam diri kita. Galatia 2 ayat yang ke-20, kalian boleh catat. Dikatakan bahwa, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Coba mulai hari ini mulai perkatakan. Namun jika aku, Daniel, hidup, bukan lagi Daniel yang hidup sendiri, tapi Kristus yang tinggal dalam Daniel. Kalau Ari hidup, itu bukan tentang diri Ari lagi, tapi tentang Kristus yang hidup dalam Ari. Amin. Coba mulai perkatakan itu setiap hari. Ini PR, buat aku pun masih sampai hari ini aku terus perkatakan itu. Kalau aku hidup, it's not my will. Ini bukan tentang hidupku, ini bukan tentang kepentinganku, tapi ini tentang kepentingan Tuhan lewat hidup aku. Karena kalau aku nggak lagi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup aku, buat apa aku hidup ini? Benar nggak? Karena pada akhirnya semua kehidupan ini pertanggungjawabannya kepada Tuhan, bukan kepada dirimu sendiri. Jadi kalau Tuhan izinkan kamu lahir ke dalam dunia ini, itu berarti ada satu tugas Tuhan. Aku mulai ajarin anak aku, si Valerie masih kecil, 5 tahun. Aku selalu bilang, kalau tanya, ada orang nanya sama kamu, Valerie itu siapa sih? Aku bilang kamu harus jawab, I am the servant of God. Aku hamba Tuhan. Belum paham banget, tapi aku didik dia seperti itu. Aku ajarin dia seperti itu. We are the servant of God. Kita ini hamba Kristus. Oke, jadi penderitaan membuat kita apa? Mendekat pada kasih karunia Tuhan. Di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna, kata Tuhan. Ayat yang ketiga, bagian yang ketiga, poin yang terakhir. Penderitaan menguji kekuatan iman kita kepada Kristus. Coba cek untuk melihat keaslian imanmu sama Tuhan saat kamu lagi ngalamin penderitaan. Apakah kamu akan tetap berapi-api mengasihi Yesus? Love Jesus passionately. Kalau doa kamu gak dijawab saat itu sama Tuhan. Apa yang kamu inginkan, impianmu gak dijawab sama Tuhan. Apakah kamu akan tetap berapi-api untuk Tuhan? Apakah kamu akan tetap berapi-api untuk Tuhan? Mau datang ke gereja, kalau hidup kamu lagi ngalamin hal yang sukar. Bahkan gara-gara kamu orang Kristen, kamu disisihkan, kamu jadi orang yang terpinggir, kamu gak populer. Apakah kamu tetap bisa berapi-api untuk Tuhan? Banyak hari-hari ini, YouTuber yang aku lihat, mulai meninggalkan Yesus untuk ketenaran mereka. Kalian bisa cari, kalian bisa lihat, temukan itu. Meninggalkan Yesus, meninggalkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka, hanya untuk mengejar ketenaran mereka. Mengejar subscriber mereka, mengejar konten mereka dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka merasa sukar sebagai orang Kristen yang minoritas mungkin. Apakah kamu tetap passionately loving Jesus kalau kamu harus membayar harga yang mahal untuk hal itu? Untuk ikut Yesus, kita harus bangun pagi kadang untuk berdoa. Itu keluar dari zona nyaman kita, benar gak? So I encourage, kita di gereja ada doa pagi. Kok masih ngantuk? Semalam juga aku lagi finishing ini, karena aku merasa revelation dari Tuhan itu sampai jam 1:30 kok baru kelar. Jam 4:30, jam 5 kurang lah. Jam 5 atau jam 5 kurang 5 sedikit. Alarmku udah bunyi. Harus standby buat doa pagi. It's okay. It's for Jesus.
Coba aku ajak kita merenung. Kalau kita bisa bilang, Tuhan ini hidup aku untuk Engkau Tuhan. Tapi saat kita mulai dapat sesuatu tawaran-tawaran yang sifatnya untuk menantang kedagingan kita bisa apa enggak? Tahu dong gue capek, ya. Ya kemarin aku lagi di grup ya panitia itu. Kayak ngomong soal flexing. Ya kan anak muda hari-hari ini. Kalau untuk bergaya duitnya kelihatan banyak. Begitu untuk Tuhan, pura-pura kere. Ntar dulu deh buat Tuhan, buat gereja nanti. Ini gue lagi perlu nih bisnis. Kan kalau bisnis gue untung gue balikin buat gereja lagi. Are you sure? Ya coba mulai merenung. Aku juga lagi terus belajar sama-sama. Bukan aku udah lakukan ini hebat, enggak. Aku juga lagi belajar terus. Untuk terus mengejar kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memang kadang-kadang harus sesuatu yang membuat kita bahkan harus menangis untuk melewati itu semua. Aku lu pernah berpikir, Tuhan kenapa hidup aku gak kayak orang lain yang punya bapak? Aku pernah sharing di podcast atau sama Jessica juga. Aku pernah merasa, wah kalau gue udah punya bokap harusnya kan gini. Harusnya nyokap gue gak harus gini kan, gue harusnya udah bisa begini. Dan sebagainya aku buat skenario dalam pikiran aku. Sampai satu kali Tuhan berkata, stop it. Aku udah lebih tahu tentang hidupmu, bukan kamu yang lebih tahu. Mungkin ceritamu kan berbeda kalau kamu waktu itu ada papamu. Jadi kalau kalian di sini ada hal yang mungkin, kok nggak harusnya, kenapa nggak begini Tuhan? No. Jangan atur skenario-nya Tuhan. Tuhan punya the best skenario buat kita. Yang mungkin kadang-kadang nggak enak buat kita untuk kita lewatin. Yusuf dibuang ke sumur sama kakak-kakaknya, bahkan dia bisa dijual sebagai budak. Tanpa dia tahu salahnya apa. Dia salah gak waktu itu? Gak salah ya. Dia gak salah ya waktu itu. Tapi setelah itu, dia akhirnya dijual, masuk ke rumah Potifar. Berhasil gak di rumah Potifar? Berhasil, maka dikatakan semua yang dilakukan oleh Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai dia. Tahu-tahu dia difitnah. Kok baru dapat berkat, dapat lagi langsung penderitaan? Dia difitnah sama tante Potifar. Akhirnya dijerumusin ke penjara. Sampai di penjara, dia juga akhirnya diberkati lagi karena dia orangnya takut akan Tuhan. Tuhan berkatin. Nah ini dia teman-teman. Sekalipun kita sudah hidup dalam takut akan Tuhan, bukan berarti Tuhan gak izinkan tetap ada penderitaan loh. Ya, jadi jangan set dalam diri kita. Pokoknya kalau aku udah begini, Tuhan harusnya begini. Jangan pernah set. I'm telling you, jangan pernah set. Biarkan Tuhan dengan skenario-nya dia ngebentuk kita. Dan apa yang terjadi? Setelah itu dia dilupakan oleh juru minum yang dia artikan mimpinya. Juru minum dan juru roti. Satu kan mati di tiang gantungan, yang satu dikembalikan kepada posisinya. Tapi dilupakan si juru minuman itu. Wah, Tuhan, dia udah baik loh di penjara, dia jadi pemimpin, pokoknya dia jadi kepercayaan kepala penjara dan sebagainya. Tapi tetap dia harus ngalamin hal yang gak enak lagi. Dia di-extend nama Tuhan. Karena Tuhan mau Yusuf gak bermegah sama dirinya. Kan dia ngomong sama si kepala juru minuman itu kan, kalau kamu udah keluar, kamu ingat saya, katanya gitu. Tapi Alkitab bilang, maka dilupakan si Yusuf itu. Aku percaya itu adalah skenario Tuhan. Sampai satu titik Yusuf sudah siap. Dan akhirnya Yusuf siap menjadi seorang yang dipakai Tuhan di Mesir saat itu. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-45. Tetapi sekarang ayat 5-6. Kejadian 45 ayat 5-6. Tetapi sekarang setelah semuanya terjadi dan dia akhirnya menjadi seorang mangku bumi, menjadi orang kedua di Mesir saat itu dan terjadi kelaparan, lalu datanglah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya di Mesir. Nah dia ngomong sama saudara-saudara begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab, nah ini menarik, dia bilang kamu jual aku, sekarang nih baru tahu, kamu jual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Karena setelah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Jadi istilahnya lu jual gue ini ada maksud Tuhan nih. Dia bisa lihat itu. Tuhan mau supaya gue bisa memelihara bangsa yang besar. Karena itu sebenarnya seluruh bumi, kalau kalian baca di Alkitab, itu kelaparan di seluruh bumi. Dan ada makanan di Mesir. Dan di Mesir ada yang namanya Yusuf, orang yang dibuang itu. Bayangin kalau dia kecewa satu sama Tuhan, dia kecewa sama teman-temannya, sama saudaranya. Dia gak mau lanjut kayak perjalanannya. Apa yang terjadi? Kemuliaan atau kehancuran? It's your choice. Aku percaya Tuhan bisa bangkit orang lain lagi. Tapi buat dia kehilangan kesempatan dari Tuhan. Kejadian 50 ayat 20. Sedikit lagi. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Ini masih Yusuf yang ngomong kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-reka yang jahat itu untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara suatu hidup bangsa yang besar. Nah ini yang aku bilang tadi. Oh ternyata gitu tuh. Ternyata dari seluruh kesesakan yang harus dia hadapi. Tuhan membuat semua kesesakan Yusuf itu menjadi sebuah kesempatan memproses dia untuk menjadi jawaban dalam masa-masa kesulitan. Kamu buat hal yang jahat, tapi Tuhan buat kejahatan yang kamu alamin itu untuk kebaikan. Yesus disalib. Yesus ngalamin hal yang menderita, benar gak? Tapi semua penderitaan yang Yesus alamin itu menjadi sebuah skenario Bapa di sorga untuk menyelamatkan sebuah bangsa atau dunia ini, yaitu orang-orangnya, kita semua. Kalau gak ada ketaatan Yesus, belum tentu kita semua selamat. Tapi karena ketaatan satu orang, semua dunia ini diselamatkan. Cerita yang terakhir adalah Ayub. Siapa yang lihat di sini Ayub adalah sebagai seorang yang saleh, benar gak? Benar? Orang yang saleh. Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, menarik. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang bilang Ayub ini saleh siapa? Tuhan. Berarti kalau Tuhan ngomong benar-benar saleh nggak? Pasti benar-benar saleh dong. Penilaian Tuhan nggak mungkin salah. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencobai Ayub. Seluruhnya dihabiskan oleh iblis saat itu. Dengan penderitaan yang dialami. Dan seakan-akan Tuhan kok kayaknya jauh dari dia saat itu. Maka kalau kalian baca di dalam kitab Ayub itu ada keluh kesah dari Ayub. Dia pun sempat kayak berkeluh kesah gitu sama Tuhan. Nah, yang menarik adalah aku mau kasih kita di ayat yang ke-40, pasal yang ke-42, ayat yang ke-5. Ayub 42 ayat yang ke-5. Maka dia berkata seperti ini, Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu sebelum aku alamin semua ini, aku kenal Tuhan hanya karena kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri memandang. Oke, kemarin waktu lagi di dalam doa aku sempat discuss gitu kan. Dengan pastor gitu. Kok Tuhan dulu udah bilang dia saleh, tapi kenapa akhirnya dibilang baru aku bisa memandang Tuhan? Dan selama ini apakah dia gak kenal Tuhan? Dan ketika aku merenung dan juga hasil apa yang didiskusikan, aku mendapati bahwa kesalehan kita bukan berarti kita udah alaminya namanya personal experience sama Tuhan. Kesalahan kita itu adalah part kamu melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Tapi personal experience itu terjadi ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan mengalami hal yang buruk dalam hidup ini. Dan kita apakah tetap bisa melihat Tuhan atau tidak. Itu the finalnya.
Jadi Ayub saleh, yes, Tuhan berkata dia orang yang saleh. Tapi setelah dia mengalami apa yang dilakukan oleh si iblis, baru dia bilang, dulu aku kenal Tuhan, kata orang. Tapi sekarang mataku memandang kepada dia. Ada personal experience. Jadi teman-teman, kalaupun kalian sudah menjadi orang yang baik secara kekristenan, udah datang ke gereja, dari kecil gak pernah buat hal yang macam-macam istilahnya gitu ya. Dan ketika ngalamin hal yang buruk, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan justru mau buat kita ngalamin yang namanya personal experience sama dia. Amin. Roma 8 ayat 28 sebagai ayat yang terakhir. Kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aku ulang. Kita tahu sekarang. Kapan? Sekarang. Setelah kita lewatin semuanya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu-kamu semua yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi siapa tapi? Dijabarin lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu bagi orang-orang yang mau hidup dalam kehendaknya Tuhan. Jadi jangan klaim, wah turut bekerja dalam segala hal, tapi hidup kita gak pernah mau diarahkan sama Tuhan. No, semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan yang terpanggil dalam rencana Allah. Jadi kalau kamu make sure semua yang kamu alami adalah menjadi hal yang baik yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu, pastikan kamu juga harus hidup di dalam agenda Tuhan, dalam panggilan Tuhan. Seperti Ayub, dia udah dalam panggilan Tuhan, dalam kesalehan, tapi Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Bahkan di ayat yang di pasal yang ke-42 itu dikatakan bahwa Tuhan mengembalikan semua yang ada pada Ayub 2 kali lipat. 2 kali lipat dari semua kepunyaannya dikembalikan. Jadi pertanyaan aku untuk kembaliin Ayub, gampang gak buat Tuhan? Balikin kondisi Ayub, gampang. Tapi prosesnya adalah ketika dia dealing sama Tuhan. Apakah kita sudah melihat hidup kekristenan kita dengan sudut pandang yang benar? Mendatangkan, ini semalam aku dapat waktu aku lagi merenungkan. Mendatangkan kebaikan seperti yang di Roma 8 atau 8 itu nggak selalu berhubungan dengan berkat materi saja, tapi juga berkat pembentukan karakter kita, iman kita, dan pengenalan kita akan Tuhan. Teman-teman tahu, buat aku ketika aku merenungkan beberapa waktu ini, berkat terbesar dalam hidup itu not your apa yang kamu punya secara materi. Tapi berkat terbesar dalam hidupmu ketika Tuhan mau ngebentuk hidupmu jadi pribadi yang baik. Jadi bejana yang mahal. Itu berkat termahal. Halo? Bahkan kemarin aku sempat share waktu lagi di doa tuh. Aku banyak sharing emang kalau lagi doa ya. Aku lagi dapetin seperti ini. Kita kalau kembaliin perpuluhan atau kita nak berbunyi mujizat, masihkah kita punya pemikiran supaya aku diberkati? Tuhan, seakan kita kayak lagi main sama Tuhan gitu. Lagi main lotre gitu kan. Tuhan gue kasih sekian, harus kembalinya lebih daripada itu. Berkali-kali lipat dong Tuhan. Maka banyak orang yang mengembalikan perpuluhan atau berbunyi mujizat, jadinya kecewa sama Tuhan karena seperti itu. Aku mau kasih tahu sama teman-teman. Semua prinsip firman yang kita lakukan, lakukanlah bukan karena ada benefit yang kamu dapat dari Tuhan, tapi karena kamu mengasihi Dia dan karena kamu mau taat sama Dia. That's it. Nggak ada lagi yang lain. Jadi jangan tambah-tambahin supaya aku dapat ini, supaya aku bisa begini, supaya aku. No. It's about Jesus, not about you. Selesai firmannya, tapi prosesnya akan berjalan dalam hidup kalian.
So hari ini aku mau ajak kita merenung sama-sama. Aku belajar hari-hari ini, ketika lagi ngalamin masalah dalam hidup, aku belajar untuk sekarang, Tuhan, apa yang Tuhan lagi mau ajar dalam hidup aku? What is a new lesson? What is a new miracle? Tahu nggak teman-teman, salah satu mujizat yang paling susah itu bukan mengubah air jadi anggur, memberkati orang-orang yang kekurangan, bukan. Mengubah hati orang. Karena di situ nggak cukup Tuhan, tapi kita pun harus memberikan kesempatan untuk kita dealing sama Tuhan. It's your choice. Kemuliaan atau kehancuran. Yuk, bangkit berdiri yuk.